ngerti kan? Yang lain gimana cara Anda memajukan bisnis gitu ya. Nanti pulang-pulang Mas Dedi tadi ngasih tahu kapan kita bangkrut. Luar biasa loh, ini jebakan Batman. Saya juga tidak suka dengan kata-kata UMKM. Apa itu? Acara UMKM pakai drone. Belagu banget liatin. Apa? Usaha kecil? Usaha UM-nya mana? Usaha kecil? UKM dong. Oh, bukan upaya menyiksa kaum miskin ya. Ya itu dia kata-kata UMKM. Karena menurut saya sebenarnya nggak ada, UMKM tuh nggak ada. Cuman ada dua gitu. Ada dua, yang satu memang UMKM lalu tiba-tiba jadi besar, atau UMKM yang tidak mau jadi besar karena akan terus dibikin UMKM supaya pajak tidak naik. Biasanya gitu. Nah itu yang ketawa yang melakukan hal itu pasti biasanya. Ya kan? Nah, dan sebenarnya UMKM itu juga, kalau Anda lihat restoran-restoran rame di mall dan sebagainya, saya punya restoran berapa banyak, kalau saya bandingkan dengan UMKM sebenarnya penghasilannya nggak beda-beda jauh, sama-sama aja. Dan ibu tetap beats-nya nyala, Bu. Sekali lagi saya kasih payung, tapi saya colok. Dia belum pernah di blitz dari jauh ya. Gue dari tadi enggak, mengkilap banget di sana kan. Oke. Tapi kita akan bicara dulu. Saya pernah UMKM pernah. Anak saya Nada sekarang lagi UMKM jualan cookies, masih UMKM. Pernah gagal, pernah. Pernah bangkrut, pernah. Saya pernah punya restoran empatnya bangkrut, pernah. Usaha macam-macam bangkrut, pernah. Tidak pernah ngaku. Jadi kalau saya di mana-mana, saya selalu bilang bangkrut apa itu, gitu. Karena ngapain cerita tentang bangkrut tuh nggak ada gunanya. Jadi pelajaran pertama adalah kalau Anda gagal bisnis, jangan cerita. Karena nanti investor nggak mau masuk. Jangan pernah cerita. Kalau Anda bisnis bangkrut, satu, jangan cerita. Kalau Anda lagi mengalami sakit, jangan cerita. Karena investor akan masuk kalau Anda tidak punya relasi dengan konteks usaha pernah bangkrut. Itu dulu kunci pertama. Jangan cerita. Oke? Selamat datang, Bapak, Ibu, selamat datang. Silakan duduk, Bu. Anggap rumah sendiri. Kue mau, Bu? Jangan pernah cerita. Saya pun begitu. Kalau orang nanya, pernah gagal nggak? Enggak. Apa itu gagal? Nggak pernah gagal. Saya nggak pernah bisnis gagal. Pernah bangkrut nggak? Nggak pernah. Apa itu bangkrut? Jadi Corbusier bangkrut. Senggol dong. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya tidak pernah mau ngaku. Karena kalau saya ngaku, yang pertama adalah tadi udah tahu saya bilang bahwa investor nggak akan masuk ketika kita mulai bisnis lain. Yang kedua, kalau kita ngomong kita bisnis kita bangkrut, kita ngomong ke 10 orang, 9 itu nyukurin dalam hati. Iya nggak? Iya. Bahkan kadang-kadang saudara juga nyukurin, syukur lu bangkrut, lu mampus lu, gitu. Yang satu ngedoain. Baru satu yang ngedoain. Supaya nextnya bangkrut lagi. Jadi tidak perlu kita ngomong-ngomong tentang bisnis bangkrut. Hari ini saya disuruh seminar tentang kapan bisnis Anda bangkrut. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ya jujur, UMKM ya atau startup itu 22% itu bangkrut di tahun pertama. Ini dunia, 22% bangkrut di tahun pertama, 50% sisanya bangkrut di tahun kelima. Sisanya baru jalan. Sisanya itu baru jalan. Dan kadang-kadang faktor-faktornya tuh sebenarnya sederhana, semuanya tuh udah jelas. Jadi Anda tinggal nggak usah manggil saya seminar, Anda buka chat GPT. Kenapa? Lebih murah dan pasti lebih jelas daripada saya yang menerangkan. Jadi saya lebih baik nanti tuh pengennya tanya jawab lebih banyak gitu.
Karena kalau bangkrut-bangkrutnya saya bisa jelasin sederhana. Pertama, bangkrut karena cash flow nggak ada. Orang udah mulai usaha, tahun pertama usahanya mulai jalan, ternyata investor nggak ada yang masuk, duit mulai kurang, berantakan, nggak bisa tambah modal, udah hancur bisnisnya. Itu yang pertama, cash flow nggak ada, itu udah jelas. Kedua, ini yang penting, terlalu sayang sama bisnisnya. Banyak orang bilang jalankan bisnis sesuai dengan passion Anda. Oke, boleh. Berapa lama? Setelah itu, nggak ada jalanin bisnis. No bro, it's a business. It's a business. Saya itu turunan Cina. Bapak saya keturunan pribumi, ibu saya turunan Cina. Bapak saya bilang, kamu nak jalankan sesuai passion kamu. Ibu saya bilang, goblok gitu. Jadi saya tuh diajarin dengan dua ras yang berbeda. Dari pribumi dan dari Cina. Yang pribumi masih ngomong, ayah saya, kamu pokoknya sesuai apa keinginan kamu, passion kamu, kamu jalankan. Kalau ibu saya ngajarinnya beda. Lu kerja dulu, passion tuh liburan gitu. Udah kerja, bagus, baru kejar passion gitu. Kalau kita kombinasikan keduanya, menjalankan bisnis sesuai passion bisa apa enggak? Bisa, tapi harus ingat, bisnis is business. Idealisme itu harus berjalan sesuai dengan bisnis. Contoh, kalau di saya, kalian punya podcast ya. Saya pernah ngundang pawang hujan, tahu? Ya. Ih, gue benci banget tuh. Saya tuh harus 1,5 jam pura-pura goblok di situ. Maksud gue tuh nggak percaya dengan pawang hujan gitu loh. Karena kenyataannya menurut saya ya, ilmu saya psikologi, saya nggak percaya dengan pawang hujan. Tapi kan memang banyak institusi-institusi di negara kami ini, Konoha, yang acara-acara besar masih pakai pawang hujan, ya kan? Masih pakai pawang hujan. Itu ini ya, penggelapan dana menurut saya. Bahkan ada salah satu pejabat pernah ngomong ke saya, Mas Ded, pawang hujan itu beneran sakti. Ini ada, saya nggak mau nyebut namanya. Saya bilang, bro, nggak ada bro pawang hujan bro. Kalau pawang hujan ada dari zaman dulu, negara kita nggak dijajah sama Jepang sama Belanda. Begitu mau masuk tuh layar, dibubarin hujan badai, selesai. Nggak bro, ada bro. Bahkan mereka sakti. Kok bisa sakti, gue bilang. Gue pernah pakai pawang hujan, acara gede. Ini acaranya acara institusi. Terus hujan bro. Hujan lebat banget. Pawangnya hilang bro, tiba-tiba bro. Hilang. Itu kabur, goblok. Itu bukan sakti, itu kabur. Anda bayangkan saya harus ngomong sama pawang hujan 1,5 jam. Itu menyiksa. Tidak sesuai dengan idealisme saya. Tapi saya tahu penontonnya banyak. Karena orang Indonesia banyak yang goblok. Jadi tetap saya lakukan. Makanya kalau Anda lihat podcast saya, wah nanti kadang-kadang menteri, wah nanti kadang-kadang pejabat, nanti kadang-kadang dinar candy. Karena saya tahu banyak bapak-bapak yang doyan dinar candy. Jadi kalau ngomongnya idealisme, tetap harus idealisme, tapi tetap berjalan. Kalau enggak, kalau idealisme doang, setahun bangkrut. Jadi kita harus paham customer kita tuh apa. Ya, paham customer kita. Nah, terus nanti kita tanya jawab deh. Ini kita yang sederhana aja. Terus, kalau kita paham customer, biasanya bangkrut. Karena apa? Karena ibu blitznya nyala lagi. Ini handphone lu merek apa sih? Kalau nyala kamera, nyala blitz langsung gitu ya semuanya. Gue nggak fokus udah tadi ngomong nih. Ntar nyala di sana, ntar nyala di sini. Customer relationship itu kadang-kadang yang paling dilupakan. Apalagi UMKM. Lu tau nggak bedanya UMKM sama perusahaan besar? Perusahaan besar itu punya satu kelemahan. Tidak ada humanist touch. Tidak ada touch manusianya. Hilang touch manusianya. Bosnya ngomong ke bawahan, nyampainya ke bawah susah sekali. Tapi kalau UMKM, bosnya masih ikut campur tangan. Jadi kalau hancur, bosnya yang salah.
tapi masih punya kekuatan campur tangan, apalagi di customer service. Anda pernah ngebayangin, Anda pernah melakukan nelpon bank, ya, yang layanan pencet 1, tahu kan? Bila Anda mengalami gangguan pada kartu kredit, pencet 2. Bila Anda mengalami gangguan pada kartu debit, pencet 3. Tahu kan? Ya, bila tidak ada yang angkat, ulangi sekali lagi, gitu kan? Ya kan? UMKM nggak punya itu. UMKM punya manusia yang bisa menjawab. Dan biasanya banyak kegagalan di relationship antara manusia dengan manusia. Saya punya pengalaman. Saya ulang tahun tanggal 28 Desember. Berarti baru berapa minggu yang lalu tuh? Sekarang tuh tanggal 12. Berarti ya 3 minggu yang lalu saya tuh ulang tahun. Saya ulang tahun, saya tuh gak pernah suka beli kue ulang tahun. Karena buat saya beli kue ulang tahun itu mubazir. Di rumah jarang ada orang makan kue, jadi saya tuh biasanya beli tumpeng. Karena kalau tumpeng habis dipotong bisa kita bagi-bagi banyak orang, karena tumpeng tuh gede. Jadi setiap kali kalau saya ulang tahun itu saya belinya tumpeng. Nah satu saat saya lihat ada tumpeng yang menurut saya enak. Ini UMKM, saya nggak mau sebut bisnisnya namanya apa, tapi ini UMKM. Ini kejadian nyata UMKM. Saya pesan nasi tumpeng di hari ulang tahun saya. Yang pesan siapa? Saya. Apakah orang itu tahu yang pesan saya? Tidak. Saya pesan. Di hari H, pesannya 2 minggu loh. 2 minggu sebelumnya saya udah pesan. Karena ini untuk orang banyak di rumah, ada untuk pegawai dan sebagainya. Di hari H, saya dicek bahwa tumpengnya tidak ada. Di hari H, jam 5 sore. Hari H, jam 5 sore. Saya telepon. Mbak, yang angkat yang punya. Anaknya yang punya. Ini kejadian, demi Allah kejadian kemarin. Ini yang tim saya tahu semua karena saya murka di kantor sampai tim saya tuh kaget. Mas Dedi marah sama siapa? Dipikir marahin orang. Saya marah sama tukang tumpeng. Dan saya tidak pernah seemosi itu seumur hidup saya. Gara-gara tumpeng. Kenapa? Saya telepon. Ini kejadian bener. Saya telepon. Mbak, baik-baik. Kan kita mesennya sudah 2 minggu. Kok nggak ada? Ya, soalnya gini, kokinya ini nggak masuk. Tapi saya mesennya udah 2 minggu, Mbak. Iya, tapi kokinya nggak masuk, gimana dong? Terus saya bilang, gini Mbak, kokinya masuk nggak masuk, bukan urusan saya. Ini acara bakal jalan bentar lagi, harus gimana? Logikanya ya, kalau saya yang punya itu UMKM, kokinya nggak masuk, tumpengnya nggak ada, gue beli tempat lain. Bener nggak? Gue beli tempat lain, gue kirim tuh tumpeng. Oke, selesai. Nggak, kita juga nggak tahu lah namanya nasi kuning, rasanya sama semua kok. Ya kan, gitu-gitu juga kok rasanya kok. Udah, terus saya bilang, ya Mbak, saya nggak mau tahu juga kokinya nggak masuk. Yang penting tumpengnya nyampe. Terus dia ngomong gini, oh gini aja deh, saya buatin aja deh kalau gitu deh, kalau maksa. Saya kaget dong. Hah? Kok maksa Mbak? Ini udah mau naik nih gua kan. Kok maksa Mbak? Ya kalau situ tetap mau tumpeng saya buatin, tapi kalau saya kirim ya, nggak enak situ makan ya. Demi Allah ngomong kayak begitu. Demi Tuhan ngomong kayak begitu ke saya. Saya bilang, ngomong apa Mbak? Iya saya buatin sekarang. Kan situ maksa kan? Saya buatin. Tapi biar aja, makan. Kalau nggak enak, makan situ ya. Terus saya ngomong, Mbak tahu saya siapa nggak? Siapa emangnya? Ini ulang tahun saya Mbak. Ini nelfon Anda Deddy Corbuzier. Anda kirim itu tumpeng ke saya sekarang. Yang nggak enak. Saya review habis itu Mbak. Biar hancur sekalian bisnis lo.
Terus dia bilang, oh Mas Dedi, Mas, maaf, maksud kami bukan gitu, kita akan usahakan. Diam, saya bilang, diam. Orang kayak Anda ini nginjek-injek orang. Anda minta maaf karena Anda tahu saya siapa. Kalau Anda nggak tahu saya siapa, kayak begitu pelayanan kamu. Katanya. Brengsek orang dagang kayak begitu. Saya matiin teleponnya, jrek. Memang kurang ajar. Karena menurut saya, orang-orang kayak begitu yang nginjek-injek orang kecil, dia nggak peduli. Begitu dia tahu saya minta maaf. Apa gunanya? Lalu harus saya gitu. Kalau orang lain dibiarkan dagangnya kayak begitu. Dan datang itu tumpeng di jam yang tepat. Bukan dengan kartu ucapan selamat ulang tahun. Dan gak enak. Gua gak tahu tuh dia dapat tumpeng dari mana tuh, gua gak tahu tuh. Tapi itu kejadian baru aja terjadi. Terus saya mikir, gila ya. Ini ya, kalau saya mau jahat, saya review itu. Begitu saya review, tutup ini. Tutup, 100% tutup. Dan masalahnya kenapa saya cerita, sosial media itu punya semua orang. Nggak perlu orang sebesar Deddy Corbuzier nge-review. Anda tahu kan ada customer marah-marah di restoran viral? Iya. Customer marah-marah viral. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini bisa viral. Kalau kita salah sedikit, viral. Gara-gara tukang es teh, viral. Ya kan? Saya belain loh. Saya belain Gus Miftah. Loh bener, saya belain Gus Miftah. Saya bilang, ini tukang es teh memang benar harus jualan. Kalau dia tujuannya untuk dikasihani, besok ada dakwah lain, semua orang jualan es teh. Dan kejadian bener, begitu ada dakwah, pemuka agama lain, semuanya jualan es teh. Lalu borong, lalu mampus tuh. Saya belain loh, tapi setelah video-video belakangnya ternyata banyak yang keluar, saya stop belain. Saya cuma belain di tukang es teh doang. Karena kalau itu ada celah untuk membela. Oke, jadi customer service atau penilaian masyarakat itu adalah kunci utama kapan Anda bangkrut. Yang dulu nggak ada. Dulu nggak ada, kenapa? Karena sosial media dulu tidak ada. Sekarang sosial media ada. Anda bayangkan, saya nggak bicara Gus Miftah, tapi orang sebesar itu bisa dirusak seperti itu dalam waktu cepat, betul? Ya. Itu video udah video lama. Kok keluarnya baru sekarang? Videonya lama. Dari zaman dulu Gus Miftah, ya begitu. Kok keluarnya baru sekarang? Kenapa keluarnya baru sekarang? Mau dirusaknya sekarang. Kalau Gus Miftah nggak masuk kabinet, kayaknya nggak dirusak. Jadi, kalau kita tariknya ke UMKM, ini tergantung. Kita ngelakuin satu kesalahan, kita nggak sopan. Kita ngerusak customer kita. Dilihat, ditungguin doang. Di review. Tahu nggak? Tretan Muslim tahu? Jualan bebek carok tahu? Dia mengkritik tentang ngejokes, dark jokes tentang K-pop tahu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya gitu ya. Wah, K-pop kan cowoknya kan wah, gitu kan ya. Besoknya bebek caroknya bintangnya 1. Bintangnya 1. Gara-gara dianggap menghina K-pop. Saya yakin fans-fans gila K-pop itu nggak makan bebek carok. Yakin saya nggak makan. Tapi mereka rela, karena kalau untuk ngasih bintang mereka harus beli. Tapi mereka rela beli untuk ngasih bintang 1. Dan saya nanya sama Tretan, emang yang ngasih bintang 1 berapa? 700 orang. $700 orang ngasih bintang 1.
Itu restoran dicari di Google langsung nggak keluar SEO-nya. Gara-gara yang punya bikin jokes tentang K-pop. Gila nggak? Itu zaman sekarang. Ini kalau kita mau bicara gimana bisnis bisa bangkrut, banyak. Tapi saya mau bicara yang paling penting di zaman now ini seperti apa. Saya juga pernah bercanda tentang K-pop. Saya pernah bercanda tentang K-pop. Di Somasi saya 80 kali udah. Saya bercanda, saya ngatain K-pop lah gitu ya. Lu tahu nggak sih ada anak-anak K-pop nari-nari sama idolnya dari Gabus, goyang-goyang, pernah lihat? Kan gila kan? Nggak salah dong saya bilang kan. Wah itu langsung di Twitter bergema. Hashtag unsubscribe Deddy Corbuzier. Dan tahu YouTube saya hilang 80.000 follower. Gara-gara K-pop. Dari 24 juta bro. Nggak ganggu bro. Malah saya tantangin balik. Cuman segini pengikut lo. Tapi kalau 80.000 ngasih bintang 1 bebek carok, bangkrut dong. Bangkrut dong. Makanya saya tuh banyak bisnis yang saya nggak mau kaitkan dengan nama saya. Jadi saya tuh ada bisnis yang saya nggak mau kaitkan dengan nama saya. Kenapa? Karena kalau sayanya kena, bisnisnya kena. Kalau bisnisnya kena, sayanya kena. Jadi timbal balik gitu. Bisnis kena, saya kena, bisnisnya kena. Makanya banyak bisnis saya namanya sendiri aja. Saya di belakang aja. Yang penting saya tahu, saya yang jalanin, tim saya yang jalanin, sok jalan. Nah, bahayanya UMKM adalah nempel sama pemiliknya. Karakter pemiliknya nempel. Jadi pelayanan Anda, udah sekali kena. Nah itu cuma ada di saat ini. Sosial media. Terus apa lagi ya? Bangkrut tuh karena nggak mau berubah. Ini saya cerita pengalaman lucu. Di Amerika tahu ada perusahaan namanya Blockbuster yang nyewain DVD dan sebagainya, oke ya. Kalau nggak tahu, ya udahlah ada pokoknya. Dia nyewain Blockbuster, DVD, VCD, apa semua itu perusahaan nomor 1 di Amerika. Bangkrut. Bangkrut kenapa? Karena mereka merasa puas, tiba-tiba Netflix keluar. Begitu Netflix keluar, nggak ada lagi orang sewa DVD, bangkrut. BlackBerry, bangkrut. Ini yang gede-gede aja nih. Nokia, bangkrut. Kenapa? Karena tidak bisa beradaptasi. Saya punya cerita begini. Pengalaman saya tentang adaptasi yang paling sederhana. Saya itu mungkin, kalau kita bicara bisnis nanti kita tinggal tanya jawab. Kalau mau nanya bisnis saya apa aja dan sebagainya. Tapi yang udah pada tahu di sini, saya kan ngejalanin podcast ya. Mungkin saya orang pertama yang menjalankan podcast di YouTube sampai besar. Saya punya cerita lucu. Pertama kali saya mau ngejalanin podcast, itu saya pelajari podcast selama 6 bulan. Pelajari selama 6 bulan. Kuping saya nempel earphone. 6 jam, 8 jam sehari saya dengerin podcast. Whole world, satu dunia. Jadi podcast, ya tapi bahasa Inggris kebanyakan kan di Indonesia belum ada. Bahasa Inggris podcast A, podcast B, podcast C. 6 bulan saya pelajari tentang podcast. Oke. Saat ini, kalau Anda lihat, ada ribuan podcast. Ribuan podcast. Saya pernah seminar tentang sosial media. Yang datang banyak podcaster. Terus saya bilang, ini teman-teman yang jalanin podcast, saya mau nanya, podcast artinya apa ya? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Apa artinya? Tidak mengenali produk yang dia buat. Cuman ikut-ikutan. Satu bikin kue, satu bikin kue. Bedanya apa? Bedanya cuma dirasa. Marketingnya sama. Promonya sama. Kue mau dipromo apa? Satu bikin podcast, semua bikin podcast. Saya tanya intisarinya doang. Podcast itu artinya apa? Ada yang bisa tak jawab? Nggak ada yang bisa. Terus saya bilang podcast itu sejarahnya adalah ketika Apple bikin iPod. Karena mereka tidak mau kena haki dari musik, mereka masukin orang-orang yang ngobrol kayak radio. Akhirnya dimasukin broadcast. Jadilah kata-kata iPod broadcast. Jadi podcast, didengerin orang. Itu yang pertama kali buat.
Ya itu. Oh gitu. Tapi ini udah pada bikin. Tapi nggak tahu podcast itu apa. Ini kejadian banyak banget. Nah, menariknya, karena saya capek di TV, saya tuh capek banget di TV karena setiap kali kalau ngobrol wawancara orang di TV itu selalu riuh ya. Kadang-kadang ntar ada iklan, kita lagi ngomong nggak bisa deep, saya kena KPI terus-terusan. Oh bener, saya kena KPI terus-terusan. Menurut KPI, Deddy Corbuzier itu kurang literasi. Dari seluruh orang di dunia, mereka memilih Deddy Corbuzier kurang literasi. Sampai nama saya dibawa ke DPR. Ada videonya loh, ada ibu-ibu KPI, ya, menurut kami Mas Deddy Corbuzier itu, ibu yang terhormat, Mas Deddy itu adalah orang yang kurang literasi. Oleh karena itu kami minta biaya tambahan untuk meliterasi orang-orang seperti Deddy Corbuzier, katanya. Bangsat. Minta duit pakai nama gua. Ada KPI, makanya saya bikin podcast. Nah, ketika saya bikin podcast, YouTube pada saat itu, this is very good. YouTube pada saat itu algoritmanya adalah 8 menit. 8 menit. Saya mungkin adalah orang pertama di Indonesia yang bikin YouTube dengan algoritma 1 jam sampai 1,5 jam. Algoritmanya 8 menit. Saya bikin 1 jam sampai 1,5 jam. Kenapa? Karena menurut saya, ini ada potensi yang belum diambil orang. Masalah jalan gak jalan, urusan nanti. Ada potensi yang orang belum lihat. Yang namanya bisnis harus resiko. Kita lihat dulu, modalnya berapa bikin podcast. Mungkin kalian gak percaya, podcast pertama saya itu masih ada di YouTube. Podcast saya pertama kali, itu ngambilnya pakai webcam. Silakan dicek. Pakai webcam. Modalnya berapa? 700.000. Kali 2, 1,4 juta. Pakai mikrofon murah yang harganya 600 ribuan. Jadi modal saya bikin podcast itu waktu itu nggak nyampe 5 juta. Nggak nyampe 5 juta. UMKM. UMKM. Ini UMKM kan. Duit ada nggak untuk bikin yang mahal? Ada. Tapi menurut saya yang penting dari podcast itu suara. Maka kamera nggak perlu bagus. Suaranya harus bagus. Sekarang jangan tanya, oh sekarang kameranya, enggak sih. Nah, menariknya adalah saya pada saat bikin video 1 jam lebih itu saya ditelepon sama orang. Mas Ded, maaf katanya. Ya kenapa? Ini Mas Ded bikin video 1 jam nggak ada pergerakan, cuman ngobrol doang, hahehe doang. Ini salah loh mas, ini hancur loh mas, nggak akan naikin algoritma, nggak akan jalan, dan sayang sih mas, mendingan jangan dibuat, mendingan di stop. Saya punya pertanyaan, menurut anda yang nelpon saya siapa? YouTube. Dari pihak YouTube nelpon saya mengatakan bahwa yang saya lakukan tidak akan jalan. Yang punyanya ya bukan yang punyanya ya, maksudnya YouTube-nya ya, YouTube, perwakilan YouTube-nya Indonesia nelpon saya karena pada saat itu menurut mereka saya salah satu konten kreator yang dijagain sama mereka. Makanya ketika saya ngerubah bentuk saya ditelepon, Mas Ded ini nggak akan jalan, sayang. Nanti YouTube Mas Deddy mati kalau bikin gini terus. Oh gitu ya? Iya mas, algoritmanya udah nggak akan jalan. Saya bikin tiap hari. Sampai berubah minat orang, sampai tiba-tiba COVID. Ingat COVID? Begitu COVID, tayangan TV berantakan, orang berubah alih, itu yang namanya podcast. Duar meledak dan semua orang tahu podcast.
Sekarang, kalau saya lagi ketemu dari tim YouTube, saya nanya sama dia, bro, kira-kira podcast jalan nggak bro? Terus dia bilang, ya bukan gitu mas, pada saat itu kan memang ya begitulah. Tapi intinya adalah, kita tuh nggak pernah tahu kalau mau jujur ya. Nanti kita tanya jawab deh lebih banyak tentang strategi lah apa segala. Tapi gini, kita tuh tidak pernah, kalau mau jujur, kalau Anda mau jujur dan kita mau jujur, kita tuh tidak pernah bisa tahu kapan kita melakukan sebuah bisnis atau apapun itu berhasil apa enggak. Nggak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Karena ada faktor lain. Ada faktor X di sana. Tapi kita tahu bagaimana kita nggak tolol-tolol banget di luar faktor X tersebut. Kita juga nggak pernah tahu kapan kita akan sukses, kita nggak pernah tahu kapan kita akan bangkrut. Karena di zaman sekarang, semua faktor bisa bikin kita sukses, semua faktor bisa bikin kita bangkrut. Saya tahu omongan saya ini tidak memotivasi kalian, saya tahu. Saya tahu. Tapi saya bicara fakta. Saya tidak akan bicara tentang, kalian mau tahu 1 miliar pertama saya? Nggak akan bicara gitu saya. Ini bicara fakta. Yang kita harus punya dan kita harus tahu adalah tidak pernah berhenti. Tidak pernah stop. Tidak mendengarkan kata orang lain. Tapi jangan goblok. Jangan peduli dengan kata-kata orang lain. Karena begini loh. Lo tau gak kebanyakan bisnis gagal tuh kenapa? Bisnis gagal itu karena kebanyakan kita dengerin omongan orang lain. Termasuk temen lo. Termasuk keluarga lo. Termasuk bapak lo, emak lo, nenek lo, tetangga lu yang nggak pernah ngejalanin bisnis yang lu jalanin, yang dia bahkan nggak pernah ngejalanin bisnis yang dia jalanin. Saya dulu main sulap waktu kecil, orang tua saya ngomong ke saya, nak kamu main sulap, gak akan berhasil. Mau makan apa kamu kalau udah gede? Pertama, mereka bukan pesulap. Kok mereka tahu gak akan berhasil? Kenapa mereka tahu? Kenapa mereka berpikir? Karena mereka berpikirnya logika jemuk. Kebanyakan orang nggak berhasil. Yang jadi masalah adalah orang yang sukses memang tidak boleh banyak. Iya dong. Itu logika jemuk. Kebanyakan orang nggak berhasil jadi pesulap. Kebanyakan orang nggak akan berhasil jual jilbab doang. Jual kue doang gak akan berhasil. Ya makanya jual jilbabnya diapain? Ya makanya jual kuenya diapain? Gimana supaya ada faktor X yang ngebantu supaya kue ini beda dibandingkan kue-kue yang lain? Ya makanya saya main sulap harus berbeda gimana? Bukan dibilangin kamu main sulapnya harus beda sama orang lain. Kamu harus begitu, enggak. Bapak, ibu, keluarga, semua, tante, saya ngomong, Dad, lu main sulap. Makan apa lu kalau udah gede? Digituin saya. Mereka bukan pesulap, mereka nggak ngerti tentang sulap, tidak memberikan semangat, dan saya nggak bisa jawab apa-apa karena saya masih SMP. Kalau sekarang ditanya sama orang tua saya, misalnya sekarang ditanya, Dad, lu main sulap mau makan apa lu ntar kalau udah gede? Limbat bisa makan paku. Iya dong. Gue bisa jawab gitu, dulu nggak bisa. Tapi banyak orang ketika kita cerita nanya ide, kita cuma dilemahkan doang. Jadi kalau kalian mau nanya ide, tanya sama orang yang tepat. Acara-acara seperti ini nih sebenarnya orang-orang yang tepat yang bisa bantu kalian semangat. Kalau enggak kita akan diruntuhkan, percaya deh, akan dijatuhkan. Gak ada seorang trainer di gym. Kalau Anda obes, gak ada satupun trainer di gym, ketika Anda member gym, lalu trainernya gini, gendut banget loh, gak ada. Gak tau ya, gym gue sih gak ada, gak tau kalau gym lain. Gak ada. Yang ada ngomong gendut banget loh siapa? Netizen. Yang ada bilang gendut banget loh
Siapa? Kamu makan gendut lu, tahu nggak? Kamu tuh gendut, tahu, makan jangan banyak. Ya ngomong itu siapa? Bapak lu, ibu lu, tante lu. Yang ngomong kamu kekurusan deh. Siapa? Bapak lu, ibu lu, tante lu, keluarga lu. Sama netizen. Kalau lu ke gym, nggak ada trainer profesional. Anda ke gym. Mbak gendut tahu. Latihan dong. Nggak ada. Yang ada, yuk kita latihan Mbak. Oke, ininya kurang begini-begini. Mbak, maunya seperti apa? Maunya seperti apa? Saya mau turun 5 kilo. Oke, targetin berapa? Itu kenapa? Yang ngomong paham, yang ngomong ngerti. Makanya selama ini kalau saya bikin bisnis atau bikin sesuatu, saya nggak ngomong ke teman-teman saya yang nggak ngerti, saya nggak ngomong ke keluarga saya nggak cerita ke teman-teman saya, tetangga saya, dan sebagainya. Kenapa? They cannot help me. They cannot help me. You want to find a help? Di YouTube banyak. ChatGPT ada. Seminar-seminar seperti ini ada. Tapi saya yakin masih banyak orang yang mau memulai sebuah bisnis dan sebagainya, nanya sama keluarga dan nanya sama teman. Itulah awal muasal Anda bangkrut. Tahu nggak kenapa? Saya bisa bilang itu asal muasal Anda bangkrut. Karena bisnis Anda aja belum jalan. Keluarga lu udah doain. Iya kan? Iya. Bisnisnya belum jalan, keluarga gue. Saya yakin kalau di sini ada yang nanya sama orang tuanya, nanya apa, mikir-mikir dulu. Jangan gegabah. Langsung didoain. Mendingan uangnya disimpan buat umroh mama, gitu kan? Iya, mama umroh. Kita miskin. Tapi kan berbakti, gitu kan? Enggak, itu yang terjadi. Kita cerita langsung didoain. Saya paham mereka khawatir kita gagal. Saya paham mereka nggak mau anaknya, saudaranya gagal. Saya paham. Tapi kita balik lagi ke tadi. Kalau kita nggak berani ngambil resiko, kita nggak akan pernah berhasil. Kalau dibilang, bisa bangkrut nggak? Bisa. Kalau tema saya ngomong hari ini, kapan bisnis Anda bangkrut? Kapan aja. Pertanyaannya bukan bangkrut apa enggak. Ini kan sama kayak, saya tuh saraf tulang saya dari atas sampai bawah tuh rusak. Saya ke RSPAD, dokternya mengatakan, Mas Ded, ini harusnya dioperasi. Dari atas sampai bawah harusnya dioperasi. Harusnya. Dari L1, A1 semuanya kena. Terus saya bilang, jadi harus operasi dok? Iya, harusnya operasi. Tapi, kata dia. Tapi Mas Ded dari tadi ke sini saya lihat berdiri, duduk, lari-larian. Ini otot pinggang Mas Dedi kuat. Dia menjaga supaya tulangnya nggak dipakai, gerakannya pakai otot Mas. Oke, lalu, jadi menurut saya biarinin aja lah. Dan saya belajar sesuatu. Pertama kali saya kena, saya di kursi roda 3 bulan. This is not about kita gagal. This is not about gue di kursi roda. Saya punya cerita yang menyedihkan ya. Saya tuh kena HNP. L5, S1, C3. Teman saya kena yang sama. Teman. L5, C1, S3. Kenanya beda seminggu. Oke, beda seminggu. Tiap hari, itu saya bangun dari ranjang, saya nggak operasi, saya berusaha narik kaki saya sambil teriak-teriak kesakitan, berusaha pakai tongkat, berusaha untuk lepas tongkat kesakitan, itu gigit anduk sambil narik kaki supaya bisa gerak. Tiap hari, 3 bulan saya jalan, 3 bulan teman saya meninggal. Tahu nggak meninggalnya kenapa? Kena HNP kan? Tahu nggak meninggalnya kenapa? Meninggalnya paru-paru basah. Tahu nggak kenapa paru-paru basah? Tidak keluar kamar, makanan masuk ke kamar, anak orang kaya, AC, nggak mau keluar, nggak mau sakit. Ini bukan anak tukang roti kemarin ya, ini beda ya.
Bukan. Meninggal. So I learn one thing. Gak ada bedanya dengan bisnis. Lu mau bangkrut kapanpun gue gak peduli. The problem is not about lu bangkrut kapan. Kita usahakan tidak boleh bangkrut. Gimana caranya gak boleh bangkrut? Dari tadi seminar udah banyak sekali cara branding, cara ini membedakan dengan lain. Udah banyak. Kalian udah belajar banyak sekali. Satu, bangkrut tuh gak masalah. Jatuh tuh gak masalah. Sakit tuh gak masalah. Bangkit lagi enggak. Punya keinginan enggak. Saya di gym saya tuh saya taruh satu kata-kata besar pengingat saya. Saya bilang begini, I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Betul. Karena kalau mau ngikutin badan, ngangkat beban 15 menit, capek. I'm tired. Saya taruh yang besar, I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done. Jadi kalau kalian masih napas, masih bisa ada di sini, masih bisa ada usaha dan sebagainya, bangkrut, ketawain bangkrut, nggak usah takut. Masalah bangkrut gampang, bangkit lagi apa tidak? That's the question. Kita tanya jawab ya, biar enak. Saya kehabisan bahan dan blitznya nyala lagi. Oke. Yang tadi kami dengar juga ya dari Om Ded, kapan aja kan bisnis bisa bangkrut ya. Dan yang kita tangkap berarti bangkrut itu kan prosesnya spontan ya. Seperti yang tadi diceritakan, contohnya yang tumpeng. Itu kalaupun Om Ded berkehendak gitu untuk mereview itu bisa aja bangkrut di waktu itu. Nah mungkin saya ingin mewakili rekan-rekan di sini juga yang bisnisnya juga masih berjalan. Kalaupun misal penyebab bangkrut itu spontan, tapi kalau takutnya juga bangkrut itu prosesnya konstan gitu, bisa bertahap. Kalaupun ada, gimana cara mengenali tanda-tanda kebangkrutan bisnis sejak dini? Kalaupun ada, sama langkahnya apa yang harus diambil buat mencegahnya? Saya gini aja deh, saya jawabnya cepet aja. Bangkrut tuh ada dua, bro. Bangkrut karena Anda goblok, atau bangkrut karena Anda tolol. Digoblokin. Itu pasti yang ngomong yang pakai blitz. Bukan ya? Ditipu karyawan. Oke. Ya, jadi gini, kalau menurut saya nih, saya jawabnya gini. Kita tuh bangkrut tuh ada dua. Bangkrut karena kita goblok atau bangkrut karena kita tolol gitu. Bedanya apa? Bangkrut karena kita goblok itu karena kita tahu ada kisi-kisi kita mau bangkrut. Ada kisi-kisi kita mau bangkrut. Bangkrut karena kita tolol, itu karena salah ngomel ditelepon sama Deddy Corbuzier. Masalah tumpeng. Bangkrut karena kita tolol tuh karena tiba-tiba kita ditipu karyawan. Tiba-tiba customer kita marah-marah, viral. Itu udah tolol aja udah. Kalau goblok dari diri sendiri. Sebenarnya kalau ngelihat tanda-tanda bangkrut dari dini itu sederhana. Pertama, satu, lu merasa nyaman. Itu aja, satu dulu. Lu merasa nyaman. Kalau gue merasa nyaman, detik ini saya masih main sulap. Kalau saya merasa nyaman. Kalau saya merasa nyaman, detik ini saya masih ada di TV, masih hitam putih. Begitu bisnis Anda merasa nyaman, Anda harus inovasi. Itu yang paling penting, adaptasi dan inovasi. Kalau merasa nyaman, something is wrong. Jadi, manusia itu diciptakan. Duduk aja bro, apa-apa bro. Duduk aja. Lo kayak tentara lagi disuruh ngadep. Manusia itu diciptakan dikasih dopamin. Hormon kebahagiaan. Dan yang jadi masalah adalah manusia itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi kalau kita jualan, oh laku nih. Ya udah. Lo tahu ini gak sih, tahu
tahu, ini zaman dulu ya, kalau zaman sekarang saya nggak tahu. Jadi ada quotes-nya supir mikrolet. Kalau zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau sekarang udah bersih mungkin ya. Kalau zaman dulu waktu saya SMP, SMA kecil tuh ya, itu kalau naik mikrolet itu isinya sampah semua. Ntar ada ludah orang, ntar ada pisang, ntar ada bapak-bapak grepe. Gitu. Itu kan bener kan? Di mikrolet zaman dulu kan gitu kan. Kalau kata supir mikroletnya begini, gini aja laku kok. Nah itu tuh yang jadi masalah. Ketika gini aja laku dan kita nyaman dengan kita punya produk, kita lupa melihat lawan kita. Kita lupa ngeliatin lawan kita melakukan apa. Saya baru buka restoran Padang kemarin. Nggak tahu di gerbang orang Padang nggak habis ini, saya nggak tahu. Kan gosipnya gitu ya. Saya baru buka restoran Padang. Saya berpikir, apa ya yang bisa berbeda dari restoran Padang ini? Namanya Gadang Barubah, perubahan besar artinya. Apa yang bisa berbeda dari restoran Padang ini? Yang pertama pasti rasa. Jadi ini kita R&D 6 bulan, rasanya harus sesuai dengan saya. Karena biasanya kalau gue di rumah beli makanan Padang, itu gue bungkusnya dari 4 restoran, bro. Ini bener nih, sumpah. Kenapa dari 4 restoran? Karena ada yang rendangnya gue suka di sini, tapi sambal hijaunya nggak enak, ya kan? Nah, tapi ayam gorengnya enakan di sini, gitu. Itu selalu tuh. Tapi tunjangnya keras di sini. Tunjang yang enak yang di sini, gitu. Jadi kalau gue makan, biasanya tuh kalau gue makan nasi, rendang, ayam pop, tunjang, sambal hijau. Itu dari 4 restoran. Karena gue gojek dari 4 restoran. Jadi datangnya, udah tuh enak semua tuh. Nah makanya gue punya cita-cita bikin restoran Padang yang sesuai dengan cita rasa gue. Jadi pertama kalau bikin restoran Padang, pasti yang pertama kali gue lihat adalah rasanya harus enak, betul ya? Ya kalau nggak enak nggak laku, udah. Itu ciri-ciri bangkrut lah. Anda jualan barang nggak enak tuh ciri-ciri bangkrut. Tapi ciri-ciri keduanya adalah saya bisa ngapain di restoran Padang ini. Jadi kita berpikir kita mau ngapain. Terus kita bikin konsep, jadi begini. Kita telaah dulu apa sih kelemahannya restoran Padang. Pertama kelemahan restoran Padang adalah bahwa orang itu datang, ada 2 tipe. Orang itu datang yang satu minta dihidang di meja. Yang kedua datang langsung ke dapurnya itu, Mas, nasi rendang sama ayam goreng dong, saya duduk di meja ya. Ah, datang udah dengan menu, betul? 2. Dihidang di meja, itu nggak semuanya kehidang. Karena kadang-kadang orang cuma lihat doang. Dan ketika dihidang di meja, itu Anda ngeliat makanan yang banyak, semuanya gitu. Nafsu, iya, ngeliat. Tapi Anda tahu, karena ketika Anda datang, udah Anda ngeliat itu semua, fokus kita ke semuanya. Jadi kita rubah. Tetap bisa dihidang kalau Anda minta, tetap bisa pesan kita rubah. Tapi ini restoran Padang pertama yang pakai conveyor belt. Iya. Jadi gue bikin restoran Padang pakai conveyor belt kayak sushi. Betul. Jadi Anda datang, Anda dihidang boleh dikit atau Anda pesan, itu nanti ada ayam pop jalan tiba-tiba depan Anda. Nanti tiba-tiba ada makanan yang Anda bahkan tidak tahu itu apa. Tiba-tiba ada daging cabai hijau apa gitu, jalan depan Anda. Kenapa begitu? Karena saya pingin Anda ngambil yang Anda nggak kepikiran Anda mau. Karena kalau ini lewat, mengganggu pasti. Ya kan, mengganggu kan. Jadi tadinya Anda nggak pengen makan tunjang, tiba-tiba tunjang lewat. Jadi lewat, ya kan? Udah lewat tuh, manusia tuh ada rasa kehilangan, tahu nggak? Tahu konteks mesin capit, nah itu rasa kehilangan, nggak dapet. Jadi ketika tunjang dan kita bikin agak cepet, saya tunjang. Gitu. Jadi ras. Jadi kita bikin secara psikologi ketika lewat, diambil sama orang.
Nah begitu diambil, nggak bisa balik. Karena konveyornya kita isi lagi, lu nggak bisa naruh. Konveyornya kita isi lagi. Satu, psikologinya itu. Dua, gue cari apa ya yang bisa jadi bahan sosial media. Restoran Padang dengan conveyor belt belum ada. Jadi pasti nyebarnya di sosial media. Makanan restoran Padang pakai gini sistemnya, pakai apa sistemnya. Nah, itu yang membuat perbedaan antara restoran Padang saya dengan restoran Padang lain. Pertanyaannya, menurut saya itu ide yang brilian. Bukanya baru kemarin. Jadi kalau Anda nanya, sukses mas? Nggak tahu. Tapi belum apa-apa, kita harus bikin perbedaan dibandingkan Padang-Padang lain. Nah, restoran Padang nyaman. Ya begitu aja, nah restoran Padang itu cuma begitu, adunya cuma dirasa. Sama cap asli Minang. Adunya kan cuma di situ kan? Iya. Adunya cuma dirasa. Kalau Anda adu dirasa, kalah dengan yang dekat. Karena saya yakin orang mau makan Padang, kadang-kadang 30% nggak peduli rasa tapi depan rumah. Lebih dekat. Jadi kalau adunya sama dengan yang lain, selesai kita. Jadi kalau lu tanya ciri-ciri bangkrut apa, adalah ketika Anda terlalu nyaman. Kalau Anda sudah terlalu nyaman, bisnis Anda sudah jalan, bagus, tungguin 3 bulan, jalan, begitu 6 bulan Anda sudah harus khawatir. Sudah harus khawatir. Hancurnya satu produk atau satu perusahaan adalah karena mereka terlalu nyaman dengan apa yang mereka punya dan mereka dapatkan. Itu masalahnya. Thank you. Yang saya mau tanyakan gini, Mas Dedi. Kalau tadi kan Mas Dedi bilang YouTube tadi ya, saya kebetulan ngikutin lumayan lah, mulai dari monolog, triangle sampai ke podcast. Nah, waktu saya marah-marah sama dokter kemarin ikut. Iya. Cuma saya nggak ngikutin yang triangle-nya tapi. Nah, yang saya mau tanya itu gini, waktu Mas Dedi itu bikin podcast, itu kan pihak YouTube-nya sendiri yang bilang itu tidak mungkin. Nah, ketika Mas Dedi melawan arus dibilang tidak mungkin sama orang yang dalam tanda kutip punya otoritas tinggi di bidang itu. Nah, apa yang membuat Mas Dedi itu tetap yakin? Itu yang pertama. Lalu kedua, nah kita lihat UMKM ya, orang-orang yang biasa, kan kita tuh ke dalam berinovasi kan mau nggak mau kita juga melawan arus sesekali. Nah, setiap kita melawan arus pasti ada aja orang yang narik turun, gitu ya, entah orang terdekat seperti tadi Mas Dedi bilang. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini sudah di jalan yang benar saat sedang melawan arus tadi ya, padahal orang lain tuh bilang ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke, terima kasih. Oke, gini Mas. Satu, YouTube mengatakan tidak akan jalan. Tapi saya tahu yang mengatakan tidak akan jalan ini bukan konten kreator. Ya, tapi dia pegawai tinggi YouTube. Jadi dia tidak paham tentang konten kreator. Dua, apa yang dia katakan betul. Karena algoritmanya dipegang oleh mereka. Ya, mesinnya dipegang oleh mereka. Oke. Tapi, ada tapinya. Tapi, algoritma itu akan berubah. Ketika kita dapat kliknya, algoritmanya berubah, yang besar pun harus ngikutin. Yang besar pun harus ngikutin. Saya kasih tahu dulu Mas ya. Ini banyak orang nggak tahu. Ini tuh kayak Usain Bolt gitu. Modal saya bikin YouTube tuh kecil Mas. Saya tuh awal-awal malah ngobrol sama teman saya yang bisa saya undang. Bukan orang-orang terkenal. Jangan harap awal-awal ada menteri datang dan sebagainya. Nggak ada. Temen aja, temen nongkrong gue undang. Pokoknya gue buat terus ya. Modalnya kecil. Jadi gue bisa bertahan lama. YouTube gue itu, yang nonton podcast gue itu yang nonton nggak ada dulu. Yang nonton nggak ada. Jangan jutaan. 1.000 aja nggak ada yang nonton. Tapi gue tahu produk gue bagus. Itu dulu. Gue tahu produk gue bagus. Yang gue tunggu adalah momentum. Produknya bagus. Momentumnya belum ada. Tapi gue nggak mau
ketika momentumnya ada, orangnya sudah banyak. Jadi gue bikin terus sambil nunggu momentum. Dan gini, algoritma atau momentum selalu berubah. Jadi kalau kalian percaya pada satu hal, asal nggak bikin lu bangkrut, lu jual rumah gitu ya, itu dua hal yang berbeda ya bro ya. Karena gue bikin podcast modalnya segitu. Modalnya manusia, bukan produk yang harus keluar. Kalaupun produk asal laku, gini, kalaupun produk asal laku, tidak rugi, tidak harus ngapa-ngapain, tidak harus jual rumah, tidak harus apa, tapi produk laku, impas aja. Tapi lu yakin ini produk bagus, tunggu momentum, karena momentum akan jalan. Dan ya kan kita belajar lah pas sini, di brandingnya seperti apa, mungkin ada iklannya, ada apanya, itu bukan urusan saya lah. Nanti silahkan tanya dengan yang lain, karena mungkin mereka lebih pintar dibandingkan saya. Ya itu semuanya teori kan. Itu kan semua teori. Pasang iklan begini, cari KOL, itu kan semuanya teori. Banyak kok yang pasang iklan pakai KOL, pakai BA dan sebagainya, bangkrut, banyak kok. Itu semuanya teori. Yang bukan teori adalah bahwa Anda tahu bahwa Anda punya produk yang bagus, punya keunikan, dan Anda tunggu momentum, Wahyu. Dan momentum selalu berubah. Kalau orang YouTube waktu itu bilang, podcast Mas Deddy nggak akan jalan, Mas. Nggak akan jalan. Kenapa nggak akan jalan? Algoritmanya nggak di situ. Dia benar. Saya nggak mengatakan dia salah. Dia benar. Karena 1 tahun pertama, nggak ada yang nonton. Meledaknya di mana? COVID. 2 tahun pertama nggak ada yang nonton. Meledaknya di COVID. Algoritma, masyarakat, penonton, bahkan algoritma sebesar itu bisa berubah kapan saja. Nggak percaya? Saya bisa ngambil contoh. Kalau algoritma diam, nggak mungkin. Algoritma itu berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan keadaan. Kalau algoritma tidak berubah, Pak Hasto PDIP nggak kena KPK. Iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Kalau algoritma di sana tidak berubah, Harun Masiku nggak dicari. Kok tiba-tiba sekarang nyari Harun Masiku? Kok tiba-tiba sekarang kena? Kenapa? Berubah. Tiba-tiba jeleng. Kaget nggak yang kemarin? Kaget. Loh, kok begini? Kalau algoritma nggak berubah, Sambo nggak ketangkep. Wah nggak mungkin lah bisa nangkap Sambo, polisi begini. Masyarakat tiba-tiba diar. Polisi mau nggak mau nangkep. Kebongkar. Jadi kadang-kadang market kita tuh bisa market kaget bro. Nah pertanyaannya adalah ketika market, gue selalu mengatakan begini, ini quotes gue nih ya. Gak ada yang namanya keberuntungan. Tapi beruntung tuh ada nggak? Ada. Hoki itu ada nggak? Ada. Tapi hoki itu adalah, ini semua orang udah tahu lah kata-kata gue ini. Hoki itu adalah ketika kemampuan yang lu punya bertemu pada kesempatan. Nah banyak orang kesempatannya ada, mereka nggak prepare. Mereka nggak prepare. Contoh paling sederhana. Ini kalau yang baru aja kejadian, misalnya anak gua si Nada kan bikin kue gitu ya, bikin kue. Itu bikin kue itu yang pertama kali nyobain gua. Dan kalau gua nggak suka, kayak sampah, saya bilangnya gitu. Terus nangis. Emang kejam bapaknya. Biar maju tuh. Bikin lagi. Wah, kali ini kayak sampah plastik. bikin lagi. Sampai saya, wah enak. Udah nih, ya udah jualan lah. Saya juga nggak mau bantuin, jualan aja. Udah nih. Terus tiba-tiba dia jualan, ya udah jualan gitu. Nah memang dibantu, memang karena dia punya privilege, yaitu privilege-nya saya, ya kan? Betul ya. Tiba-tiba satu saat saya kedatangan Chef Renata. Ya, kedatangan Chef Renata. Saya bilang sama Nada, Nada ini ada Chef Renata. Ada Chef Renata. Kita lagi syuting. Kamu suruh dia coba.
Apapun yang terjadi, Papa tayangin. Jadi kalau Chef Renatanya bilang, ini keasinan punya siapa ya? Mati dia. Mati dia. Tapi, gue ngomel-ngomelnya udah 3 bulan tuh. Ini nggak enak, ini kurang, ini apa. Oke. Dia deg-degannya luar biasa karena saya nyuruh dia nyobain ke Chef Renata. Cobain. Chef Renatanya, oh ini kayaknya ini ya, kurang ini ya, atau apa, dicoba sama dia. Enak loh, ini enak, siapa yang buat? Anak gue. Tiba-tiba dapat momentum tersebut. Jadi momentum dia, itu di Chef Renata. Karena kalau Chef Renata pada saat itu bilang, apa ini? Kayak plastik, selesai. Tapi kita pintar, kita nggak bilang punya siapa dulu, gitu kan? Iya dong, kita harus pintar juga dong, ya kan? Tapi artinya kesempatannya tiba-tiba muncul, kesempatannya tiba-tiba ada. Kalau dia percobaan pertama nggak lewat gua dan rasanya nggak enak, dikasih ke Chef Renata, beres, selesai. Artinya, ya udah, percobaannya terus jalan. Dan tadi untuk menjawab lu, makanya gue bilang kita harus yakin dulu dengan produk kita. Kalau masalah algoritmanya, masalah masyarakat nerima nggak nerima dan sebagainya, kadang-kadang tuh Goldilocks principle. Banyak orang punya produk bagus tidak di masa yang tepat. Tidak di masa yang tepat. Banyak orang masanya tepat tidak punya produk. Itu banyak. Jadi kita harus pinter-pinter. Masalahnya adalah kita tidak bisa memprediksi masanya kapan. Nggak bisa. Tapi kita bisa prediksi produk kita bagus apa enggak. Di situ gue mainnya. Karena gue yakin yang namanya algoritma, taste masyarakat dan sebagainya, semuanya berubah. Apalagi dengan sosial media, segalanya berubah. Jadi make sure you have good product, then you wait. Thank you, Wahyu. Oke, saya mungkin silakan. Satu kalimat. Ya, satu paragraf boleh. Cayo. Satu kalimat gimana? Satu kata ya. Itu satu kata ya. Ya intinya bisnis itu berkembang dan beradaptasi. Kita semua tahu lah ya. Nggak usah dibilangin lah itu. Gini. Kalau saya mau buka, saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Dan setiap kali saya ngomong ini, ibu saya pasti marah. Karena menurut ibu saya, ngapain dulu keluarga susah pakai ngomong-ngomong. Banyak orang yang salah berpikir, wah saya ini dari lahir kaya. Enggak, saya lahirnya itu miskin. Miskinnya itu miskin. Tapi kan kalau kita ngadu miskin, pasti lebih banyak yang miskin ya. Enggak di luar sana bukan kalian. Tapi miskin dalam pengertian dulu itu adalah, apa sih konteks miskin buat saya pada saat itu? Miskin adalah bahwa ibu saya tukang jahit, ayah saya supir mikrolet, itu benar. Itu benar. Nah, saya nggak diajarin tentang bisnis. Saya nggak diajarin untuk mengejar cita-cita. Saya nggak diajarin apa-apa. Saya cuma diajarin untuk sekolah. Untuk sekolah. Karena targetnya ayah ibu saya adalah selesaikan sekolah. Itu target saya. Targetnya orang tua saya. Kalau saya tidak keluar dari rumah dan berusaha sendiri, saya nggak akan ada di sini. Berapa banyak bisnis yang saya jalankan dan bangkrut? Banyak sekali. Banyak sekali. Saya pernah bangkrut? Pernah. Sudah terkenal pernah bangkrut? Pernah. Sudah terkenal sekali masuk TV, pernah bangkrut? Pernah. Ditipu orang pernah? Pernah. Sudah terkenal sekali di TV, ditipu orang bangkrut sampai uang saya di bank tinggal 3 juta? Pernah. Semuanya pernah. Ini gak ada orang tahu, saya gak pernah cerita soalnya. Karena gue sombong, apa juga cerita bangkrut. Pernah. Yang orang lihat adalah saat ini. Yang orang lihat nih sekarang.
Saya tanya sama kalian, saya sudah ada di TV, saya sudah ada di TV, oh ya, sudah ada di TV. Demi Allah saya ngomong. Ada yang pernah dengar saya cerita, saya sudah di TV, orang tua saya, ayah saya meninggal, saya harus hutang untuk beli peti, pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Karena saya nggak pernah cerita. Udah di TV, duit udah banyak. Buka usaha, bangkrut, dan ditipu orang. Habisan. Nah, life should happen. Tapi saya di sini sekarang. Saya tidak pernah mau menjual rasa iba. Saya nggak pernah mau nyalahin orang, menjual rasa iba atau rasa kasihan, nggak mau. Saya nggak pernah cerita ya, kalau karena ini kan saya cerita untuk acaranya tepat. Yang orang lihat saat ini, yang orang lihat Bapak YouTube Indonesia, yang orang lihat bisnisnya puluhan, punya gym, punya K3 Mart, punya restoran Padang, punya apa, podcastnya terbesar, channelnya ada 40, dan bisnis-bisnis saya lainnya banyak, punya kafe di Bandung, banyak bisnis gue sekarang. Yang orang lihat sekarang, yang orang lihat, manggil Mas Deddy seminar, bayarnya mahal. Itu yang orang lihat. Itu sama seperti katanya Usain Bolt, pelari tercepat di dunia. Lari tercepat di dunia itu begini, dia ngomong. Usain Bolt tuh bilang begini. Yang media lihat, yang penonton lihat, 11 detik, 9 detik, 9 detik di lapangan. Itu mereka lihat. Yang mereka nilai, Usain Bolt 9 detik di lapangan. Wah, yang penonton tidak lihat. Berapa tahun, berapa hari, berapa jam setiap hari gua lari, kaki gua sakit, masuk rumah sakit, kehabisan napas, tetap lari, nggak berhenti, hujan-hujan lari, kaki gua kram, gua tetap lari, untuk dapetin 9 detik yang mereka lihat. Tapi mereka lupa, berapa tahun gua butuh untuk 9 detik tersebut. You know what? Karena orang hanya akan melihat 9 detiknya doang. Orang nggak akan peduli. Orang nggak peduli cerita susah lu. Orang nggak peduli saya, wah begini, nggak peduli. Kalau lu nggak bangkit lagi, ya udah, lu kalah, selesai. Target kalian adalah terus maju, nggak pernah berhenti apapun yang terjadi. Udah, selesai, itu doang kok. Yang diingat itu cuman ketika kalian sukses. Juara itu yang diingat cuman juara 1. Juara 2 itu kan orang yang pertama kali kalah kan. Loh, bener gak? Juara 1 menang. Juara 2 itu kan orang kalah pertama kan. Kalau kita ngambil konsepnya itu gimana? Juara 2 itu adalah orang yang pertama kali kalah. Tapi kasih juara 2. Lebih tolol lagi. Juara harapan. Itu kan orang yang berharap juara tapi enggak kan. Itu dikasih juara harapan. Itu kan berharap. Tapi enggak juara. Tapi dapat. Iya kan? Mereka enggak peduli tentang itu. Mereka juga enggak peduli tentang kisah kalian susah, bangkrut, wah begini, begitu, enggak peduli. Cerita ini nanti, cerita Anda bangkrut, cerita Anda susah, cerita Anda berkeringat, cerita Anda jatuh, bangun lagi, akan jadi cerita ketika kalian sudah sukses. So keep the pain inside, keep on struggling until you reach the top point, then you share the story to help other people. Thank you.